Selamat berjumpa teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita. Jaga kesehatan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas fundamental saham ASSA. Adapun profil singkat perusahaan dan para pemegang sahamnya adalah sebagai berikut. PT Adi Sarana Armada Tbk, dengan kode saham ASSA, didirikan pada 17 Desember 1999, perusahaan mengawali bisnisnya dari penyewaan kendaraan dengan jaringan nasional. Kini, perusahaan memiliki berbagai lini bisnis, antara lain, bidang jasa penyewaan kendaraan, jasa lelang kendaraan, JBA Bidwin Auction, jasa penyediaan jurumudi, dan layanan logistik yang mengarah kepada end-to-end logistik, antaraja. Resmi listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 November 2012. Perusahaan beralamat kantor di Gedung Geraha Kirana Lantai 6, Jalan Yosudarso nomor 88, Sunter, Jakarta Utara, kode pos 14350. Perusahaan didirikan pada tanggal 17 Desember 1999, sekitar 26 tahun yang lalu. Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 12 November 2012. Kurang lebih sekitar 13 tahun yang lalu. Perusahaan berada pada papan pencatatan utama. Sedangkan sektor transportasi dan logistik. Dan subsektor transportasi. Industri pengangkutan darat penumpang. Subindustri transportasi jalanan. Adapun kegiatan usaha utama perusahaan bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan bermotor alat transportasi darat, jual beli kendaraan bekas, jasa pengurusan transportasi logistik dan jasa penyediaan jurumudi melalui entitas anak. Kita lanjutkan dengan melihat siapa saja yang tercatat sebagai pemegang saham. Sebagai catatan, data yang kami gunakan mungkin tidak lagi sepenuhnya akurat, jadi pastikan Anda merujuk pada data terbaru. 1. PT Daya Adi Cipta Mustika, 17,65%. Atau sebanyak 651,4 juta lembar. 2. PT Adi Dinamika Investindo, 23,08%. Atau sebanyak 851,95 juta lembar. 3. DRS Projo Sunarjanto SP, 9,28%. Atau sebanyak 342,56 juta lembar. 4. Masyarakat, 49,99%. Atau sebanyak 1,84 miliar lembar. Selanjutnya ke pembahasan laporan keuangannya. Aset, 8,38 triliun, tahun sebelumnya 7,72 triliun, naik sebesar 660,45 miliar, atau 8,55% dari tahun sebelumnya. Kita lanjutkan ke pembahasan utang perusahaan. Total liabilitas atau utang, 5,22 triliun, tahun sebelumnya, 4,94 triliun, naik sebesar 285,78 miliar, atau 5,78% dari tahun sebelumnya. Liabilitas jangka pendek, 1,9 triliun. Sedangkan aset lancarnya 2,15 triliun. Maka perbandingan antara utang jangka pendek dan aset lancarnya adalah 113,18%. Rasio ini tergolong sehat. Current ratio di atas 100% berarti aset lancar lebih besar dari utang lancar, sehingga perusahaan tergolong liquid. Sekarang, kita masuk ke bagian perhitungan rasio DER, yang menunjukkan perbandingan antara total utang dan modal perusahaan. Total ekuitas atau modal sebesar 3,15 triliun, tahun sebelumnya 2,78 triliun. Naik 374,67 miliar. Atau sekitar 13,46% dari tahun sebelumnya. Maka perbandingan antara utang dan modal atau DER adalah 238%. Utangnya lumayan besar, patut dicermati lebih lanjut dikarenakan utang perusahaan lebih besar dari modalnya.
Jika kita perhatikan, ekuitas di kuartal sekarang merupakan rekor tertingginya jika kita bandingkan dengan kuartal dan tahun-tahun sebelumnya. Kita lanjutkan ke rasio-rasio lainnya. Ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 2,19 triliun, tahun sebelumnya 1,95 triliun, naik sebesar 239,58 miliar atau sekitar 12,26% dari tahun sebelumnya. Ini merupakan pencapaian tertingginya jika kita bandingkan dengan kuartal dan tahun-tahun sebelumnya. Tanda bahwa perusahaan memiliki arah pertumbuhan yang baik dan berkelanjutan. Sejenak kita memperhatikan sebagian dari komposisi ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk. Saham biasa, 369,11 miliar. Tambahan modal disetor, 710,75 miliar. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, 1,25 triliun. Selanjutnya kita beralih ke pendapatan. Adapun pendapatan di kuartal ini sebesar 4,41 triliun, kuartal tahun sebelumnya 3,64 triliun. Naik sebesar 773,25 miliar atau sekitar 21,23% dari kuartal di tahun sebelumnya. Laba bruto sebesar 1,39 triliun. Sehingga gross profit marginnya 31,64%-nya dari pendapatan. Sementara laba bersih sebesar 348,59 miliar, adapun kuartal tahun sebelumnya 212,67 miliar. Naik sekitar 135,92 miliar atau sekitar 63,91% dari kuartal tahun sebelumnya. Merupakan laba bersih terbaiknya apabila dibandingkan dengan kuartal-kuartal dari tahun sebelumnya. Mengindikasikan bahwa perusahaan mampu tumbuh dan memperluas usahanya. Maka net profit margin sebesar 7,90%. Jika kita perhatikan, ini merupakan perolehan net profit margin terbaiknya jika dibandingkan dengan kuartal dari tahun-tahun sebelumnya. Menandakan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengelola bisnisnya. Lanjut ke pembahasan jumlah saham beredar dan kepemilikan publik atau masyarakat. Jumlah saham beredar sebanyak 3,69 miliar. Fluktuasi jumlah saham beredar menandakan adanya kegiatan perusahaan yang bersifat korporasi, seperti right issue, stock split, tender offer, reverse stock split, buyback, dan sebagainya. Kita lanjutkan pada kepemilikan masyarakat di saham ini. Adapun kepemilikan publik atau masyarakat berdasarkan data terkini adalah 40,43%. Tepatnya, 1,49 miliar. Sedangkan ranking emiten berdasarkan bobot di posisi harga terakhir, berada pada urutan ke-192, di bawah SOHO, MPMKS, CMNT, dan seterusnya. Selanjutnya kita beralih ke format saham dan kepemilikan asing. Jumlah warkat 0 lembar, artinya, seluruh lembaran saham sudah dikonversi ke bentuk digital atau scriptless dan dapat diperdagangkan secara digital. Adapun kepemilikan asing dalam format digital, sebanyak 375,08 juta lembar saham atau 10,16%. Sementara kepemilikan lokal dalam format digital, sebanyak 3,31 miliar lembar saham atau 89,84%. Sejauh ini bisa kita lihat, bahwasanya kepemilikan saham lokal sangat mendominasi dibanding kepemilikan asing, dengan perbandingan 1:8,84. Sementara kepemilikan lokal terkini, asuransi, 15,02 juta lembar. Perusahaan, 1,79 miliar lembar. Dana pensiun, 24,95 juta lembar. Keuangan, 0 lembar. Individu, 1,41 miliar lembar. Reksadana, 62,85 juta lembar. Sekuritas, 1,19 juta lembar. Yayasan, 8,42 juta lembar. Lainnya, 100 lembar. Sedangkan kepemilikan asing terkini,
Asuransi, 0 lembar. Perusahaan, 7,19 juta lembar. Dana pensiun, 4,41 juta lembar. Keuangan, 92,42 juta lembar. Individu, 5,03 juta lembar. Reksadana, 67,71 juta lembar. Sekuritas, 113,43 juta lembar. Yayasan, 0 lembar. Lainnya, 84,86 juta lembar. Kita beralih ke tingkat likuiditas saham. Likuiditas adalah kemudahan konversi uang ke lembaran saham maupun sebaliknya. Maka di bulan Oktober 2025, rata-rata frekuensi, 1.724 kali. Rata-rata nilai, 8,27 miliar rupiah. Rata-rata volume, 9,61 juta lembar. Di bulan ini, asing melakukan beli bersih atau net buy sebanyak 14,47 juta lembar. Adapun histori perdagangan di bulan sebelumnya, yaitu bulan September 2025. Rata-rata frekuensi, 1.424 kali. Rata-rata nilai, 7,01 miliar rupiah. Rata-rata volume, 8,04 juta lembar. Di bulan ini, asing melakukan beli bersih atau net buy sebanyak 24,37 juta lembar. Untuk transaksi asing di tahun ini, selengkapnya bisa Anda baca sendiri. Adapun maksud dan tujuannya, bisa diterjemahkan menurut versi masing-masing. Selanjutnya, kita beralih ke harga saham. Harga terakhir hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025, per lembar sahamnya ditutup dengan harga 910. Kita lanjutkan ke perhitungan rasio-rasio. Adapun ROA 5,54%. Merupakan ROA terbaiknya dibandingkan dengan kuartal dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan ROE 21,19%. Perlu diketahui, ini merupakan ROE terbaiknya dibandingkan dengan kuartal dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara EPS 125,92. Selanjutnya, PE rasio 7,23. Nilai P rasionya bisa dikatakan sedang-sedang saja. Rasio PE yang kecil biasanya menunjukkan saham dalam posisi murah, tetapi rasio ini tidak bersifat tetap. Setiap pergerakan harga di pasar bisa mengubah nilainya. Adapun BV 594,24. Maka PBV 1,53. Penting untuk dipahami bahwa fluktuasi harga saham akan berpengaruh langsung terhadap nilai PBV yang bisa berubah dari hari ke hari. Kita hitung harga wajar saham berdasarkan Graham number. Sebelumnya, fahami bahwa ada banyak pendekatan untuk menilai harga wajar saham. Semuanya bersifat subjektif berdasarkan keyakinan masing-masing. Lumayanlah baraya sadayana tambah sebel, daripada tidak dihitung sama sekali. Jadi harap bijaksana dalam hal ini. Adapun Graham number 11,06. Graham number diperoleh dari hasil perkalian antara PE ratio dan PBV. Ketika Graham number suatu saham berada di bawah 22,5, hal itu bisa menjadi indikasi harga yang relatif murah. Meski demikian, investor tetap perlu menelaah kinerja fundamental perusahaan secara mendalam. Harga wajar untuk saham ini, berdasarkan Graham number standar 22,5 adalah 1.298. Sehingga berdasarkan nilai wajar tersebut, saham ini masih memiliki ruang tumbuh atau room growth sebesar 42,64%. Sementara, selisih harga wajar dengan harga saat ini, atau yang lebih dikenal dengan margin of safety, adalah 29,89%. Terlihat dari nilai keduanya, yakni room growth dan margin of safety, harga saham masih agak murah. Mari kita lanjutkan dengan cash flow di kuartal ini. Aktivitas operasional 811,23 miliar.
Aktivitas operasional bernilai positif, artinya lebih banyak uang yang masuk daripada uang yang keluar. Kemudian, aktivitas investasi. Minus 163,18 miliar. Selanjutnya aktivitas pendanaan. Minus 170,43 miliar. Sehingga arus kasnya. 477,61 miliar. Maka kas dan setara kas. 1,07 triliun. Perusahaan membagikan dividen. Silakan diperhatikan,